Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Niko Gana Saputra sebagai dosen Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan di Poltek Sahid. Pada kesempatan ini, saya mendokumentasikan kegiatan belajar mengajar saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu operasional kantor depan. Di dokumentasi ini, saya merancang untuk memenuhi salah satu syarat mengajukan sertifikasi dosen saya di tahun 2024 ini. Dokumentasi ini berupa video yang akan menjadi bentuk asesmen dan bukti dari pernyataan diri dosen serta unjuk kerja dalam Tridharma atau biasa disebut dengan PDD-UKT-PT. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah kompetensi inti prodi di Poltek Sahid yang dideliver kepada mahasiswa di semester ganjil dengan jumlah SKS, di mana 1 SKS teori dan 2 SKS adalah praktek. Mata kuliah ini akan disampaikan dalam 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan akhir untuk kegiatan ujian tengah semester dan akhir semester. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa bisa memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan operasional kantor depan hotel, implementasinya dalam konteks pengembangan kepuasan konsumen dan juga organisasi perhotelan di industri. Materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa dalam video ini adalah proses reservasi dan menangani tamu check-in menggunakan sistem, yaitu sistem virtual hotel program atau biasa disebut dengan VHP. Terkait dengan delivery dan interaction dan assessment yang dilakukan secara diskusi di kelas dan role play di lab praktikum front office, saya memberikan materi presentasi, juga absensi perkuliahan, serta tugas yang dapat mereka akses melalui Learning Management Mandiri atau biasa kita sebut ELSA, e-learning Sahid. ELSA ini berisikan modul digital yang dapat diakses mahasiswa kapanpun dan dimanapun. Sebagai inovasi strategi dan metode pembelajaran yang saya terapkan, diharapkan dapat memberikan peningkatan hasil belajar mahasiswa dan lulusan yang sesuai kompetensi, khususnya di industri perhotelan saat ini. Untuk mempermudah penyampaian materi, di sini saya selalu mempersiapkan dan menyiapkan bahan ajar berupa slide presentasi, buku referensi, yang saya sesuaikan dengan RPS tentunya. Kemudian, dalam kegiatan praktikum saya di sini, saya juga menyiapkan dan memberikan workbook atau modul dan juga buku kerja praktikum yang dapat mereka akses secara hard copy berupa handout sesuai dengan ketentuan yang ada di Poltek Sahid. Berdasarkan hasil evaluasi belajar yang terdiri dari beberapa komponen penilaian, yaitu absensi mahasiswa sebesar 25%, komponen tugas sebesar 20%, komponen UTS sebesar 25%, dan UAS sebesar 30%, maka nilai akhir mahasiswa akan kami input ke dalam sistem informasi akademik atau biasa kami sebut SIAKAD. Mahasiswa dapat mengakses SIAKAD untuk bisa mengetahui hasil penilaiannya secara transparan. Nah, berikut adalah proses video yang telah saya siapkan pada mata kuliah operasional kantor depan yang saya ampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niko Gana Saputra. Saya yang akan mengajarkan kalian tentang mata kuliah operasional kantor depan. Sebelum kita mulai, kita akan membaca doa dulu. Ketua kelas siapa? Rivaldi? Ya, Pak. Rival, silakan untuk memimpin doa. Baik. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rival. Sebelum masuk ke materi, saya akan meminta kalian untuk mengisi absen di e-learning. Kalian punya waktu kurang dari 1 menit untuk mengisi absen, dan saya akan putarkan video untuk kalian melihat apa itu tentang proses check-in dan reservasi. Silakan. Sahabat Ajarian, setelah kamu menyelesaikan proses registrasi, barulah resepsionis bisa memberikan kunci kamar kepada tamu. Oke. Siapa di sini yang sudah pernah PKL atau magang waktu di SMK? Ada yang dari SMK nggak angkat tangan? Coba. 1, 2, 3, 4. Saya tanya kamu deh, kamu magangnya di apa? Front office? Ya, di front office bagian reception, reservation, GRO, sama telepon operator. Sebelumnya di reception kamu pernah
Sama nggak video yang tadi ditampilin itu kelihatan bahwa proses pemberian kunci kamar itu standarnya memang harus seperti itu? Sama apa nggak? Sama sih Pak. Di Persis tempat sama saya seperti itu waktu prosedurnya ya. Baik, kita akan belajar bagaimana tentang seorang front desk agent di front office memproses reservasi sampai ke proses pemberian kunci kamar. Jadi di dalam hotel itu ada departemen namanya front office. Nah bagi saya front office itu adalah first impressionnya dari hotel tersebut. Jadi dia hotel representatifnya. Kalau misalkan di hotel itu ada front office, housekeeping, ada FB service, ada kitchen. Nah front office ini menjadi frontliner nih di depan. Kenapa? Karena mereka akan menjadi first impressionnya dan juga manajemen representatifnya yang mewakili bahwa hotel itu mempunyai penciri atau apa keunggulan dari produk yang dijual. Nah itu semuanya ada di dalam front office. Menurut kalian front office itu apa? Ada yang mau jawab? Silakan yang udah pernah PKL di front office kamu? Iya Pak. Rivaldi, silakan Rivaldi. Iya Pak, saya setuju dengan pendapat Bapak tadi yang first impression. Saya juga di sana ketika training saya di bagian terminal operator, resepsionis sama di executive lounge. Di sana juga saya belajar tentang banyak sekali produk. Terus juga kita harus menguasai berbagai macam informasi ya. Jelas tadi front office itu adalah sumber informasi bagi para tamu yang menginap di hotel. Jadi ketika kita menjadi front desk, kita harus mengetahui semua keadaan dan juga seluruh informasi yang ada di hotel seperti itu, Pak. Hebat. Good. Beri tangan, tepuk tangan buat Rivaldi. Ada lagi yang mau jawab? Siapa yang mau coba? Kamu? Siapa namanya? Silakan. Nama saya Nashwa. Saya pernah training di front office selama 6 bulan dan di rolling dari reservation, reception, concierge, telepon operator. Dan masing-masing itu 2 bulan. Dan menurut saya yang paling seru adalah ketika di reception. Reception ya. Kenapa paling seru reception? Karena sebenarnya lebih banyak interaction sama tamunya sih Pak. Oke. Betul ya. Kita bisa ngebangun networking pada saat kita bertemu tamu. Kita bisa membaca juga kan karakteristik tamu itu Betul. seperti apa ya. Iya betul. Oke. Apa yang membuat kamu terkesan selama kamu 6 bulan ya? Menurut saya ketika ada tamu yang check-in dan mereka balik lagi ke sini dan masih mengingat nama saya. Wow, luar biasa. Terima kasih atas pengalamannya. Baik, melalui mata kuliah ini di front office kita akan melihat bagaimana sebuah hotel itu di front office departemen bisa menjadi pintu masuk atau entry point untuk sebuah pelayanan hotel. Maka di mata kuliah ini kalian akan belajar bagaimana caranya untuk menangani guest reservation atau proses reservasi. Terus kalian juga akan belajar tentang bagaimana kalian akan menangani untuk handling check-in. Tidak berupa hanya individu aja, tapi ada company atau grup check-in. Kalian akan belajar itu pada hari ini. Silakan kalian buka modul halaman 8 masing-masing. Di dalam modul itu kalian bisa lihat bahwa tahap awal yang harus kalian baca adalah materi tentang reservasi. Di dalam reservasi itu biasanya menggunakan sistem. Nah, kalau saya sekarang mau yang bukan dari SMK, mungkin yang dari SMA nih, non perhotelan. Siapa yang sering berlibur ke hotel, staycation, anak-anak muda kayak kalian pasti staycation kan? Nah, staycation sama keluarga, tapi kalian belum pernah melihat sistem hotel tuh apa gitu. Kayak gimana sih cara mereka proses reservasinya? Apakah mereka pakai Excel? Apakah mereka cuma pakai form manual atau gimana? Silakan. Siapa yang mau sharing pengalamannya? Kayaknya kamu non SMK ya? Kamu dari SMA. Jurusannya apa sebelumnya? IPS. Oh, dari IPS. Nah, berarti kan kamu secara sebagai guest ya, secara umum datang ke hotel, Iya. belum pernah punya pengalaman bagaimana handling check-in, reservasi pun nggak ada ya. Iya, belum tahu. Menurut kamu nih pada saat kamu datang ke hotel nih, kamu ngeliat petugasnya itu seperti apa? Apa kesan yang bisa kamu berikan, sampaikan ke teman-teman ini? Kesan pertama pasti kalau dari resepsionis gimana menghadapi tamunya saat kita datang, senyum. Karena kalau senyum
Itu Selalu senyum ya. ya. Nah, menurut kamu kira-kira sebagai orang yang awam nih, nggak paham tentang front office, tertarik nggak untuk belajar front office? Tertarik. Tertarik ya? Oke. Saya akan ajarkan kamu gimana untuk menjadi seorang front desk agent. Kita mulai dari sini ya. Kalian buka modul kalian. Kalau kalian buka di season 1, di sini kita akan belajar bagaimana memproses dan menerima reservation. Nih, kalau dalam e-modul yang sudah saya jelaskan, nanti kalian juga bisa akses juga di e-learning. Tapi di handout yang kalian pegang sekarang, di situ sudah dijelaskan bagaimana step-step atau elemen yang akan kalian pelajari untuk handling reservation. Nah, saya minta salah satu perwakilan kalian untuk membagikan form ini, form manual. Nah, ini adalah fundamental yang harus kalian pahami. Sebelum kalian masuk ke dalam sistem reservasi, ini adalah paper yang pada saat awal hotel berdiri, mereka menggunakan reservation letter berupa hard copy. Saya akan kalian secara fundamentalnya sampai ke dalam prosesnya. Tolong bantu saya untuk dikan ya. Yang ada di depan kalian ini adalah VHP, Visual Hotel Program. Siapa yang selama magang waktu pas di SMA pernah? Ada nggak? Belum ada. Pakainya sistemnya apa? Hotelnya? Sultan Hotel. Oh ya, Sultan Hotel dia pakai independent ini ya, platform ya, dia ngedevelop sendiri. Apa nama sistemnya? Rhapsody. Kalau kamu? Opera. Opera 5? Iya. Atau sudah di atasnya lagi? Di atasnya. Di atasnya lagi. Versi ke-6 sekarang kalian. Yang paling terbaru. Berarti 2023. Ada lagi kamu pakai sistemnya apa? Pakai sistem power. Oh, Power Pro. Ya, kalau kalian pernah pakai Opera, Power Pro, untuk VHP, ini nih hal yang kenapa? Karena secara fundamental sebenarnya sama. Nih, ini reservation form. Itu kan jelas di sini. Kalau nih di sini, semua yang berisikan tentang data tamu, ya kan? Ini adalah isinya tamu. Nggak mungkin manual itu berbeda. Kalaupun berbeda, yang berbeda adalah layoutnya, posisi dari dashboardnya. Tapi isinya sama. Nah, kita akan memulai. Kalau kalian lihat secara manual, form yang kalian pegang dan form yang kalian lihat secara digital, tampilan awalnya tampilan awal dari sebuah sistem hotel. Ya, namanya Hotel Operating. Nah, VHP ini kepanjangan dari Visual Hotel Program. Jadi selain departemen front office, departemen lain pun menggunakan ini. Nah, kita akan praktekkan ini nanti di depan. Kita akan praktekkan ini di depan. Kalau kalian lihat di sini, data yang ada di sini, ini adalah tampilan dari guest profile. Jadi tamu-tamu yang sudah diproses reservasi, udah ada datanya, adanya di dalam guest profile. Ini namanya guest profile. Nah, kalau kalian mau lihat kira-kira gimana sih yang tampilannya sama persis dengan manual formnya, itu ada di reservation. Nah, coba kalian lihat di sini. Menu reservation. Ini yang tampilan versi digital dan ini yang tampilan versi manual. Coba kalian lihat di sini. Ya, sama kan? Rata-rata kalau kalian lihat di sini ada arrival, ada departure. Ada nggak di sini? Sama kan? Silakan kalian lihat semua di situ. Kalian lihat di atas confirmation reservation, artinya reservation form. Di atasnya itu ada ditujukan kepada company. Kalau misalkan dia individu, berarti to-nya ke individu nama tamu tersebut. Tapi kalau misalkan company, maka ditujukan kepada company tersebut. Ya. Nah, from-nya itu biasanya dari nama hotel itu sendiri. Di situ tertulis date-nya. Date-nya itu artinya kapan
data reservasi itu dibuat. Jadi bukan tamu datang, tapi data reservasi itu dibuat tuh kapan. Nah, setelah mengisi form reservation, nanti kalian akan langsung memproses kedatangan tamu atau proses check-in. Jadi prosesnya nanti akan kita buat singkat. Nah, di dalam sini tampilannya sini kalau kalian lihat di sini arrival, departure itu adalah jumlah malam, jumlah hari, berapa malam tamu itu stay gitu kan. Kalau misalkan kalian nanti buat skenarionya adalah 3 hari, berarti 2 malam. Kalau kalian bikin skenarionya 2 hari, berarti 1 malam. Jadi hitungannya night ya, bukan day. Ya, jadi nanti pada saat kalian menggunakan sistem VHP di lab praktek, fokus di sini adalah data untuk jumlah tamu, berapa pax, terus jumlah malam, mereka akan stay berapa malam. Nah, di area sini itu adalah kolom untuk mengisi flight detail. Selain flight detail, kalian juga bisa mengisikan room kategori. Kategorinya apa? Nah, biasanya di dalam hotel itu ada yang harganya sudah termasuk breakfast, ada harganya yang belum termasuk breakfast. Nanti kalian tetapkan karena kategorinya sebenarnya udah ada di sini. Nah, harganya itu kalian bisa buat skenarionya berdasarkan nanti teman partner kalian siapa yang jadi guest, seolah bahwa nanti kalian berasal dari luar negeri. Jadi semua harus punya yang namanya identitas berupa paspor. Nah, nanti kita buat skenario, kalian siapkan paspornya ya. Terus nanti ditanyakan flight detailnya berapa. Nah, harga kamar sudah termasuk breakfast. Di sini siapapun nanti yang role play-nya sebagai reservation clerk harus bisa melakukan upselling. Karena front desk agent atau reservation itu juga sebagai petugas penjual, gitu kan? Harus menjual harga kamar yang lebih tinggi. Ingat ya, harus menjual harga kamar yang lebih tinggi. Jadi ini menjadi target untuk kalian kalau nanti kalian bekerja di front office. Nah, proses upselling ini harus ada di dalam naskah conversation kalian nanti. Dan semuanya dilakukan by English. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mendetailkan bagaimana caranya ini, mengisinya ini, pada saat nanti ada di lab praktek front office, langsung di situ saya ajarkan dan setelah itu kalian role play. Oke, kita udah ada di lab front office, jadi skenarionya seperti yang sebelumnya saya jelaskan, sudah dibuat conversation dan naskahnya ya. Ingat, harus ada proses upselling teknik. Nah, sekarang gini, di sini saya akan membuat 3 role. Role yang pertama adalah kamu sebagai reservation clerk. Kamu sebagai tamu. Tamu datang, terus habis saya gitu, kamu sebagai observer, ya. Perlu ada observer, jadi supaya nanti saling kolaborasi aja. Sekiranya ada dalam proses yang belum paham atau apa, nanti kita interaktif aja. Jadi nggak usah kaku, karena ini masih belajar, tenang aja ya. Nah, intinya adalah pada saat nanti proses reservasi selesai by phone, nanti kita akan pakai skenario kedua. Role yang kedua adalah tamu datang atau proses handling check-in. Kamu ada handphone kan? Ada. Nah, kita akan buat skenarionya by phone nih. Jadi anggaplah ini kamu lagi di negara kamu, ini lagi di hotel kamu seperti biasa. Nah, saya pengen ada proses interaksi by phone. Oke? Nah, sekarang kamu keluarkan HP kamu. Nah, anggap interaksinya by phone ya. Kamu keluarin HP dulu deh, nggak apa-apa. Oke, nah saya kasih kamu contoh ya. Kamu sebelah sini, maaf. Kamu lihat ini. Di sini, ini namanya adalah guest profile. Nah, ini adalah namanya guest profile. Di dalam skenario ini, kamu Bunga ya. Di dalam skenario ini, Bunga belum punya guest profile. Jadi kamu tugasnya harus membuatkan guest profile-nya dengan menanyakan ya tadi namanya segala macam. Kalau kamu nanti pada saat conversation bingung apa aja yang harus ditanya, lihat di sini. Nah, di sini semua datanya udah ada nih.
Mulai dari nama, first name-nya, alamatnya, semua diisi. Kontak personnya. Nah, tapi tidak perlu lengkap nggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti pada saat proses check-in, tamu ini akan memberikan ID pasportnya. Nah, dari situ nanti kita bisa melengkapi setelah tamunya udah check-in. Nah, ini yang menjadi proses pada saat kalian mengisi guest profile jadi lebih cepat. Oke? Kita uji coba ya sekarang. Karena si Bunga belum punya guest profile, kita bikin guest profile dulu, terus kita langsung masuk ke proses reservasi, dan setelah itu skenario kedua kita check-in. Silakan. Kamu sebelah sini. Pura-pura by phone, angkat. Nah, angkat. Oke. Kring gitu kan. Oke. Halo. Good morning. Amar Baru My CCU. Alright. @gmail.com. Alright, enough. Thank you. Oke, stop sebentar. Nah, setelah guest profilnya sudah selesai, jangan lupa kamu save, kamu execute, terus nanti kamu cek dulu datanya. Coba sekarang kamu klik situ, close, klik close ini. Nah, terus kamu cek di sini namanya, ada inquiry kan? Nah, di dalam inquiry ini ada first name. Ada first name, kamu coba ketik namanya Bunga tadi. Oke, nah udah muncul ya di sini. Nah, guest profile ini bisa langsung kamu akses untuk proses reservasi. Nah, kita teruskan ya, masih di dalam skenario yang pertama, proses reservasi. Kamu sebagai observer, nanti sekiranya ada yang kelewat atau salah, silakan kamu langsung interrupt aja, nggak apa-apa ya. Nah, karena nanti terjadi interaksi nih. Saya mau ada interaksi yang bisa saling memberikan masukan gitu ya. Nah, silakan, ini guest profile-nya udah ada, masuk ke dalam proses reservasi. Masih by phone ya. Silakan diangkat lagi. Ini ceritanya kita masih by phone. Rival jangan lupa. Dari awal lagi, Pak? Yap, suaranya agak keras ya, biar masuk ke situ. Silakan. Good morning. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Jadi, ini kan tadi guest profile ya. Kamu langsung masuk ke data reservasi. Rival, nih. Data reservasi. Berarti ini langsung kamu klik aja untuk kamu masukkan ke data reservasi. New reservation. Oke, di sini ya. Sip, dah. Lanjut. Good morning, Amar Baru My CCU. Sure, I would like to check in, please. May I know your name, please? My name is Bunga. Bunga. Yes. How many nights do you want to stay with us? Only one night. Only one night. Alright. What time do you want to come to our hotel? And then for the category room, we have standard room and deluxe room. Which one do you want? The difference between... Yeah, for the standard room, we don't have a mountain view. For the deluxe room, we have a mountain view and city view. Alright, I would like to choose the deluxe view. Okay, can. Good view. And then for the rate total is 2 million for one night. Alright, Alright, thank you. Nice day. thank you. Oke, stop. Naswa, kamu sebagai observer, kira-kira apa yang terlewat dari rival? Mungkin masukin special request-nya di Oke, good. Selain itu apa? Selain itu room kategorinya. Room kategori udah. Ada satu hal penting yang terlupa pada saat kamu memperagakan sebagai reservation clerk. Tahu apa? Repeat an order. Nah, itu ya. Yeah. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Ini belajar. Nanti next, siapapun nih kamu nanti, dan kamu nih sebagai observer, itu selalu diingat tuh. Nanti kan kita akan bergantian ya. Jangan pernah lupa repeat an order. Karena kalau misalkan kita membuat data reservasinya ada yang salah dan kita tidak repeat an order, pas dicek ke tamunya ternyata kita sebagai reservation clerk tidak menanyakan itu, kita bisa menanggung amount yang ditagihkan di sini itu menjadi tanggungan kita gitu. Jadi hati-hati ya, karena ini menjadi responsible kita juga. Oke? Oke, good. Nah, sekarang proses reservasinya kira-kira udah selesai belum? Udah ya, ini udah muncul di sini ya, checklist di sini. Udah muncul, kamu execute di sini. Oke, execute, kamu klik sini, terus klik di sana. Sini. Ini diklik dulu. Oke, klik. Oke, jadi
Setelah data reservasinya sudah oke, coba kamu klik di sini. Oke, nah kita akan proses check-in ya. Role yang selanjutnya, skenario yang selanjutnya, role-nya kamu sebagai reception. Nah, kamu tadi yang melakukan reservasi atas nama kamu datang nih sekarang. Jadi kamu harus siapin ID. Ada ID card? Ada. Nah, buat seolah-olah ini ID card kamu deh ya. Ini paspor kamu ya, nih. Ya, nanti kamu kasih password kamu ke rival, terus nanti kamu proses. Nah, ini kan formnya nih yang tadi nih. Nah, ini adalah hasil print out nih nanti yang kamu jelaskan ke ini. Oke, kita mulai dari sekarang. Untuk proses check-in, kartunya minta tolong Rafael. Ada yang di situ? Ya, minta tolong untuk disiapkan. Meal coupon, terus habis gitu guest card, terus guest paspor, sama registration form. Oke, udah semua ya di situ ya. Oke, siap? Masih oke ya, conversation-nya masih ingat ya. Sekarang proses check-in nih. Rival, jangan nervous, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja. Ini kan belajar. Nah, kita masuk ke tampilan untuk tampilan awal dulu. Jadi tampilan awal proses check-in, kita harus ngecek dulu datanya. Data reservasi ini harus disesuaikan dulu. Apakah sudah sesuai? Kalau memang sudah sesuai, kita print out. Kita print out datanya untuk masuk menjadi data expected arrival list. Oke. Kita proses check-in ya. Silakan. Ready? Ready? Suaranya agak kencang aja. Ya. Silakan. Good morning, welcome to our hotel. May I assist you? I would like to check in, please. You have a reservation before? Sure, I have. May I know your name, please? My name is Bunga. Bunga. Alright, No, I think it's enough. that's all. Right. Thank you so much. You may stay. You have any luggage, maybe? Sure, yes, I have. Where? Over there, can you please? Okay. I will ask to our concierge to bring your luggage to your room. Alright. Oke, great job, great job. Oke, great. Rival, bagus ya. Jadi prosesnya udah sesuai. Jangan kasih nomor kamar kepada tamu yang non VIP. Nomor kamar itu diberikan pada saat proses check-in kayak tadi. Oke, good. Oke, terima kasih untuk praktek yang hari ini. Baik, berdasarkan hasil dari role play pada saat di lab front office tadi, penggunaan VHP, saya sangat luar biasa ya. Ternyata kamu hebat juga, udah punya pengalaman. Benar kan kata saya? Tadi apa sistem yang sebelumnya di hotelnya kamu bilang? Power Pro. Nggak beda jauh kan sama VHP kan? Cuma mungkin dashboardnya aja yang berbeda. Terus kamu pakai? Ya, walaupun Hotel Sultan mendevelop secara independen, nggak beda jauh kan? Rival juga ya? Nah, tapi saya punya penilaian individu yang menurut saya sangat hampir sempurna ya. Kalau di angka itu 9,0 ya, poinnya 9. Tepuk tangan dulu buat Rivaldi. Rival, nanti kamu kalau ada waktu, ajarin teman-temannya nih. Jadi kalian selain belajar bersama dengan dosen, belajar praktikum dan teori, kalian juga punya waktu untuk belajar secara mandiri. Nah, di e-learning kalian itu sudah ada lesson 1 sampai lesson 12, kalian bisa baca materinya di situ, tonton videonya di situ, dan coba untuk mengerjakan tugasnya. Kalau misalkan nilainya kurang dari 6, nanti kalian bisa ulang lagi. Nah, itu bisa dikerjakan secara self-paced. Nah, tugas mandiri ini itu bisa memperkaya pengetahuan kalian di pertemuan kedua nanti. Terima kasih atas waktu hari ini. Kelas kita tutup, dan luar biasa untuk kelas hari ini. Saya sangat apresiasi karena ternyata ada yang masuk ke dalam ekspektasi saya, angkanya sampai 9. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang telah saya lakukan sebagai dosen di program studi pengelolaan perhotelan. Saya mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan, dan sebelumnya saya tutup. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih
kepada berbagai pihak yang sudah berkontribusi sehingga kemudian saya sampai di titik ini. Khususnya kepada Sivitas Akademika Politeknik Sahid yang semoga ini menjadi awal untuk perbaikan dan pengembangan diri saya sebagai dosen di Politeknik Sahid. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.